Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Belajarlah dari anak-anak ketika dia dimarahi, lalu dia tidur, bangun tidur, dia cari orang tuanya. Dia lupa kalau orang tuanya itu tadi sebelum tidur marahin dia. Bisa nggak sih kita belajar dari anak kecil yang penuh dengan ketulusan dan kecintaan kepada orang tuanya? Ketika kita tersinggung, kita kemudian dizolimi, bisa nggak sih kemudian seketika kita lupa, oh beda ustazah, saya kan bukan anak-anak. Lah, kenapa kita tidak belajar dari ketulusan mereka? Ketika dimarahi oleh kakaknya, kemudian dia pergi main, pas pulang yang dia cari adalah kakaknya. Ketika dia marahi oleh emaknya, lalu kemudian dia tidur, pas bangun dia panggil emaknya, bukan emaknya yang manggil dia. Luar biasa, ini cara Allah untuk kita belajar dari semesta. Jadilah seperti anak kecil yang tulus ikhlas. Kadang-kadang orang yang nyakitin kita itu dengan kata-katanya bukan berarti juga karena dia membenci kita, atau misalnya karena kita salah, tapi karena dia nggak tahu saja siapa kita. Saya teringat sebuah kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif, lalu kemudian di Taif Rasulullah disiksa. Ketika di Taif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dibenci, difitnah, digosipkan, sampai satu ketika Rasulullah makan kurma, lalu orang Arab itu saat itu mengambil kotoran unta dan meletakkan di atas bejananya. Saat itu Jibril marah. Lalu apa kata Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, kau minta kepada Allah agar Allah balikkan bukit Taif ini. Jadi Taif itu seperti bukit, agar Allah balikkan bukit Taif ini. Nanti aku yang akan membalikkannya. Apa kata Rasulullah? Dia angkat tangannya. Lalu Rasulullah berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlah minas samarat. Ya Allah, jadikanlah bumi ini bumi yang aman. Berikanlah mereka makanan dari buah-buahan. Jangan kau ikut apa kata Jibril, ya Allah. Orang Taif ini bukan jahat, tapi mereka cuma belum paham saja. Dan terbukti sampai sekarang Taif subur dengan buah-buahan karena doa Rasulullah pada masanya. Kalau ada orang yang jahat kepada Rasul, Rasul tidak berpikir bahwa orang itu adalah jahat, tapi karena orang itu belum kenal saja siapa kita. Kalau dia udah kenal, dia nggak mungkin jahat dengan kita. So, berbaik sangka sajalah. Dizolimi, maafkan, jangan nyimpan dendam, fokus kepada hal-hal yang penting daripada memikirkan hal yang gak penting. Saya sering bilang, gak perlu semua orang suka sama kita, gak perlu semua orang mencintai kita, karena gak semua orang juga penting bagi kita. Lebih ikhlas lagi menghadapi manusia, fokus mencari ridho Allah. Mau sampai kapan lagi, usia kita udah berapa, kecilkan urusan dengan manusia dan seriuskan urusan dengan Allah. Semoga bermanfaat. Lagi di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.